Halo, Sultan. Oh, silakan masuk. Siang Pak. Ya, siang. Ya, silakan duduk, Mas. Ini ya Pak ya. Iya, ya, duduk. Ya. Tadi sendirian di sini? Iya Pak, saya tadi sendirian. Oh iya. Kabarnya gimana hari ini? Hari ini baik Pak. Baik ya. Agak capek dikit sih. Tadi perjalanan ke sini lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Oh, berarti nggak ada halangan kayak macet atau gimana gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Hari ini kegiatannya mau ngapain aja? Hari ini sih tadi kegiatannya itu kuliah. Terus tadi ada kerja kelompok. Dan sekarang mau ke Bapak. Oh, dari tadi dari rumah ke kampus, untuk kuliah, Kerja kelompok. kelompok, terus ke sini tadi Iya. ya, Mas ya. Setelah ini rencananya mau ngapain? Setelah ini mau pulang ke rumah sih Pak, istirahat. Oh, istirahat ya. Iya. Capek ya, Mas ya? Capek Pak. Oh, Dari pagi sampai siang ini. oh, untuk kegiatan sehari-harinya Mas Arya ini cuma perkuliahan ya, Mas? Kuliah sama ada UKM di kampus. Terus pulangnya itu malam itu kadang bantuin mama. Bantuin apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Mama kebetulan buka catering, Pak. Oh, usaha Iya. gitu ya. Oh ya. Tadi Mas Arya juga ngomong kalau Mas Arya ikut UKM ya. Iya. Itu UKM apa ya, Mas ya? UKM basket Pak di kampus. Oh, berarti Mas Arya ini suka olahraga juga? Suka banget Pak olahraga. Basket ya yang sering. Basket, sepak bola, terus biliar itu suka. Oh, berarti secara langsung Mas Arya ini olahragawan ya? Enggak sih Pak, tapi bisa bilang gitu. Bisa bilang gitu ya. Berarti kegiatan sehari-harinya ya yang utama kuliah gitu ya. Utama kuliah. Cuman kalau ada waktu kosong diisi sama olahraga gitu ya. Cuma buat sekedar nyalurin hobi kan. Ya hobi sama biar sehat aja sih Pak. Iya benar. Apalagi cuaca sekarang ini kadang-kadang gak nentu. Jadi kesehatan kita itu juga terganggu gitu Mas. Kalau kita tubuh kita nggak kuat, nggak apa ya namanya, imun kita itu nggak kuat, gampang sakit jadinya. Pak. Kemarin saya demam Mas. Oh demam Iya. Pak. Kan kemarin itu suhunya sempat panas banget, tiba-tiba mendung. Itu drop banget saya itu. Tiba-tiba sakit aja. Oh iya. Sebenarnya saya juga mau terima kasih Mas Arya karena Mas Arya juga mau datang ke sini hari ini. Emangnya ada keperluan apa sih Mas? Apakah ada yang Mas Arya ingin ceritakan ke saya? Ada Pak, saya ada masalah yang mengganggu pikiran saya gitu Pak. Oh, berarti ada masalah yang Mas Arya pengen cerita ke saya ya? Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke lebih jauh, sini saya akan jelaskan bahwa saya di sini hanya sebagai fasilitator yang akan membantu Mas Arya menyelesaikan masalah Mas Arya. Mengenai keberhasilan konseling ini balik ke Mas Arya sendiri. Ya, nah, untuk hari ini kebetulan saya punya sekitar 20 menit. Soalnya saya juga udah ada janjian sih Mas. Ya. Apakah Mas Arya berkenan kita menyusahakan 20 menit ini dengan baik atau kita bersetuju ulang? Setuju sih Pak, hari ini aja. Oh, hari ini aja ya. Berarti kita apa ya? Kita usahain yang terbaik sebisanya kita dalam waktu yang ada ini ya. Iya Pak. Baik, silakan saya persilakan Mas Arya untuk bercerita. Baik. Jadi akhir-akhir ini satu bulan ini sih Pak, saya tuh sering kepikiran akan masa depan saya nanti. Saya itu bisa dapat kerjaan atau enggak, bisa nafkahin atau apa ya Pak, ngebiayain keluarga saya apa enggak, terus bisa enggak ya nanti saya sukses di kemudian hari.
Karena saya, ngerasa saya sudah semester 5, tapi belum punya kemampuan apa-apa gitu, Pak. Selain saya berkuliah, nggak punya, keahlian atau skill apa gitu, Pak. Oh, berarti perasaan ini Mas Aryo sudah muncul berapa lama tadi, Mas? Mulai 1 mulai bulan kapan? 1 bulan. Oh, sebulanan ini ya. Mhm. Selama sebulan ini Mas Arya merasa sedikit cemas ya. Iya, Cemas mengenai masa depan yang akan dihadapi oleh Mas Arya. iya, bener, Pak. Oke. Apakah Mas Arya sebelumnya ada masalah atau punya gimana ya, halangan di kampus yang membuat pikiran itu muncul, Mas? Nggak ada sih, Pak, kalau timus, tapi saya itu sering ngelihat, apa namanya, TikTok gitu ya, Pak, ya. Mhm, Nah, saya itu membandingkan diri saya yang usianya ini sudah 22 tahun iya. sama, konten kreator yang di TikTok itu yang usianya bahkan, apa ya, Pak, ya, di ba di bawah saya itu bisa sukses gitu. Saya itu selalu bandingin, "Loh kok anak ini dia sukses ya, aku kapan?" Gitu, Pak. Saya terus kadang, cemas gitu, saya nggak punya skill, nggak punya keberanian buat bikin konten kayak anak seperti itu, gitu sih, Pak. Berarti Mas Arya ini sering gimana ya, mungkin kurang rasa percaya diri gitu ya, Mas, ya? Karena kalau dari yang Mas Arya cerita, Mas Arya itu punya rasa kayak, "Ih, kok dia bisa ya? Kok saya nggak bisa?" Iya, Itu hadir mungkin karena muncul perasaan-perasaan yang kayak, "Eh, saya itu nggak punya skill lah, nggak bisa ini itulah," gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah ini ada upaya yang Mas Arya lakukan selain cuma gimana ya, saat perasaan cemas ini muncul, mhm. apakah ada upaya Mas Arya yang Mas Arya lakukan untuk mengubah? Eee, saya sih, eee, pernah sih, Pak, mengupayakan biar saya tuh, jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, contohnya kayak, saya bantuin mama, siapa tahu nanti saya bisa, apa ya, mmm, masak masak yang enak gitu, dan saya punya skill memasak gitu kan, Pak. Mhm. Tapi setiap kali saya memasak, itu saya juga, apa ya, Pak, ya, kadang-kadang itu buat, kesalahan gitu, yang nyebabin saya itu mikir lagi kayak kalau, "Loh, saya ternyata nggak bisa masak, belum bisa, apa namanya, sampai di level yang mama bisa," gitu. Jadi saya punya, eee, apa ya, takutan akan masa depan itu sih, Pak, gitu. Setiap pikiran atau kecemasan ini muncul, tingkah laku apa yang Mas Arya tampilkan, yang Mas Arya lakukan gitu? Mmm, perasaan ya, apa, pikiran ini tuh sering tiba-tiba muncul itu kalau saya, mau tidur malam, Pak, ya. Terus, kalau saya, lagi, apa ya, makan gitu, saya tuh sering kepikiran gitu, Pak. Berarti di saat kalau kalau itu mungkin di saat Mas Arya lagi sendiri gitu ya? Mungkin Iya, pas suasananya lagi heeh. tenang, tiba-tiba overthinking gitu ya? Iya, tiba-tiba saya suka mikirin, masa depan saya itu nanti gimana gitu. Sekarang belum punya skill apa-apa, mungkin masih gini-gini aja gitu. Nah, setiap perasaan ini muncul, apakah ada tingkah laku yang membuat Mas Arya bereaksi berlebihan gitu, Mas? Tadi kan Mas Arya cerita kalau tingkah laku ini muncul di saat ingin tidur gitu ya, atau enggak pas mau makan gitu. Nah, apakah ada reaksi dari tingkah laku Mas Arya? Apakah Mas Arya nggak tenang atau nangis kah atau bagaimana gitu? Kalau waktu mau tidur gitu ya, Pak, ya. Nah, saking kepikirannya ya, Pak, ya, Hmm. sampai membuat saya itu susah buat tidur, Pak, gitu. Jadi saya kadang gadang sampai jam 12, jam 1 buat mikirin hal itu, Pak. Terus kalau saya mau makan gitu, nah, makanya saya jadi nggak, apa namanya, nggak lahap gitu, Pak, pelan-pelan sambil mikir gitu. Kadang juga nggak habis, tapi, eee, tetap mikirin hal itu gitu, Pak. Berarti masalah ini udah ganggu ke
pola tidur, jam tidur ya Mas ya? Iya benar Pak. Sampai ke pola makan juga gitu. Apakah dari kedua orang tua Mas Arya mengetahui mengenai kecemasan yang Mas Arya alami ini? Udah sih Pak, udah tahu. Saya udah pernah cerita, tapi respon mereka itu seakan-akan abai gitu Pak. Baik gitu ya. Kadang abai, kadang juga terlalu apa ya, ditekan gitu Pak. Harus terus belajar, harus terus ningkatin skill gitu-gitu Pak. Baik, dari lingkungan pertemanan sendiri atau lingkungan teman-teman di perkuliahan, apakah teman-teman sudah pada mengetahui mengenai kecemasan yang Mas Arya alami ini? Kalau teman-teman sih saya belum ya Pak ya. Saya belum cerita ke teman-teman dekat gitu belum. Karena takutnya nanti apa ya, teman saya jadi mikirnya yang aneh-aneh gitu Pak. Terus Berarti masalah ini cuma Mas Arya sendiri yang coba pikirin gitu ya. Mas Arya eh, nggak mau sharing ke orang lain karena Mas Arya pengen nyoba, pasti aku bisa lah mecahinnya ya. Kalau dari yang Mas Arya ceritakan tadi, bahwa Mas Arya ini mempunyai kecemasan, perasaan cemas, perasaan takut mengenai masa depan yang mungkin saja gagal nanti ya. Begitu. Perasaan itu muncul bisa saja terjadi di saat Mas Arya ingin tidur, di waktu-waktu saat Mas Arya sedang sendiri atau suasananya lagi tenang, tiba-tiba perasaan itu muncul kan ya Mas ya. Iya, benar Pak. Nah, perasaan itu muncul juga mengganggu pola tidur, pola makan ya Mas ya. Oke baik. Berarti tujuan kita di konseling ini kita akan berfokus pada masalah kecemasan ini ya Mas ya, yang dimana semoga aja dari proses konseling ini perasaan itu sudah bisa reda dan pola tidur Mas Arya kembali baik lagi, serta pola makan, nafsu makan yang sempat buruk disebabkan oleh masalah kecemasan itu tadi bisa lebih baik lagi ke depannya Mas ya. Baik, setelah saya mendengar cerita Mas Arya tadi, saya akan menggunakan teknik talk stopping. Apakah Mas Arya pernah mendengar teknik talk stopping ini? Belum pernah Pak. Baik, saya akan jelaskan sedikit ya Mas ya. Teknik talk stopping ini merupakan teknik di mana tekniknya akan digunakan untuk menghentikan pikiran-pikiran yang negatif seperti masalah Mas Arya tadi. Kan sebenarnya bukan pikiran negatif juga sih mengenai masalah Mas Arya, cuman kecemasan yang dihasilkan dari pikiran itu yang menjadi bermasalah, dimana kita akan menghentikan kecemasan itu ya Mas ya, pikiran itu. Baik. Apakah Mas Arya bersedia kita akan menggunakan teknik ini? Dari teknik ini, setiap pikiran Mas Arya muncul, pikiran yang buat Mas Arya cemas tentang masa depan tadi, Mas Arya bisa langsung bilang stop dan lalu mengganti ke pikiran yang lebih baik itu. Nah, seperti misalnya, saya akan berikan contoh ya Mas ya. Setiap pikiran, waduh saya takut mengenai masa depan saya, stop. Langsung Mas Arya bisa mengganti pikiran yang saya bisa, saya mampu kok jalani ini ke depannya, saya mampu, saya bisa gitu. Nah, apa saya contohkan lagi Mas ya. Nah, jadi misalnya contohnya situasi seperti yang Mas Arya bilang tadi, bahwa pikiran ini muncul ketika Mas Arya ingin tidur. Nah, kan ketika Mas Arya ingin tidur, tiba-tiba pikiran ini muncul, aduh mungkin saya nggak bisa, masa depan saya nggak jelas. Stop, saya bisa, saya mampu, saya bisa kok, saya bisa membuat masa depan saya lebih baik gitu. Nah, apakah Mas Arya bisa mencontohkannya? Sekarang Pak? Boleh, untuk bahan pelajaran kita juga sih. Saya ngerasa cemas
akan masa depan saya. Stop. Hmm. Saya yakin saya bisa sukses di masa depan nanti dan saya bisa menjadi yang lebih baik daripada yang sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas. Nah, Mas Arya juga bisa mungkin tidak selalu Mas Arya menggunakan kata stop. Bisa saja Mas Arya juga menggunakan tepukan pada lutut gitu atau tepukan pada tangan gitu. Nah, pokoknya intinya bisa menghentikan pikiran kecemasan itu. Lalu serentak Mas Arya langsung mengubahnya ke pikiran yang lebih baik gitu, lebih positif lah. Gitu. Oh ya. Saya harap teknik ini tadi bisa Mas Arya praktekkan di rumah ya Mas ya. Apakah ada yang Mas Arya belum mengerti mengenai teknik ini? Supaya saya bisa jelaskan ulang. Itu tekniknya itu kalau saya lagi tiba-tiba kepikiran akan masa depan itu tadi ya Pak ya, baru diimplementasikan atau dipakai gitu ya. Iya, jadi setiap mungkin saya kasih contoh waktu Mas Arya pengen tidur, muncullah pikiran-pikiran seperti itu. Nah, Mas Arya bisa menggunakan teknik ini tadi. Kalau gitu, saya akan berikan tugas rumah untuk Mas Arya. Tugas rumah ini untuk bahan evaluasi kita di pertemuan selanjutnya. Di mana bahan evaluasi ini Mas Arya bisa mencatat pikiran-pikiran tersebut muncul pada saat kapan dan bagaimana respon dari pikiran Mas Arya setelah Mas Arya menggunakan teknik ini. Jadi setiap kegiatan mungkin dari munculnya ini perasaan ini sampai ke Mas Arya coba terapin teknik ini dan gimana hasilnya Mas Arya bisa mencatat dan itu akan menjadi bahan evaluasi kita di pertemuan selanjutnya. Tuh. Apakah ada yang Mas Arya ingin tanyakan yang mungkin Mas Arya masih bingung atau gimana? Sudah cukup kok Pak. Saya coba praktekkan di rumah ya Pak ya. Saya harap untuk pertemuan pertama ini bisa sedikit membantu Mas Arya dalam mengatasi masalah-masalah kecemasan tersebut ya Mas ya. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini dan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu di minggu depan ya Mas ya. Oh iya Pak. Ya, nanti saya WA aja ya Mas ya atau Mas Arya yang kabarin saya gimana tanggalnya yang sama-sama kosong gitu. Soalnya waktunya juga ini udah mepet kan. Iya. Sore juga ya Pak ya. Kita bisa nyari waktu di mana sama-sama kosong biar lebih luas lah kita ngobrol, kita gimana gitu nanti ya. Iya Pak. Ya, baik itu ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Mbak. Ya. Tas ya Mas? Oh iya. Lupa. Ya. Hati-hati ya Mas ya. Ya Pak.